Selamat malam, Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas semester mata kuliah audit forensik digital dan audit investigasi dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar, SEMAK, CRS, CSRA, CSP, CPOD. Untuk tugas semester ini merupakan 11 pertanyaan yang terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya. Kami nantinya akan membagi 11 jawaban tersebut ke masing-masing anggota kelompok. Kasus Jiwasraya merupakan salah satu kasus fraud terbesar di sektor jasa keuangan di Indonesia. Kasus ini cukup relevan dengan materi audit forensik digital dan audit investigasi. Semoga presentasi kami dapat memberikan gambaran bagaimana teori audit forensik digital dan audit investigasi diterapkan dalam kasus nyata. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Angelina Sinorat, Mas Dirar Ekalaya, Mbak Dina Silviana Maharani, Mas Karisma Nikas Pujiaswara, Mas Muhammad Faisal Rizky Ramadan, Mbak Niken Widyastuti, Mbak Salamah, dan saya sendiri, Vera Teresa M. Hasimarmata, pada saat ini berlaku sebagai moderator dan akan membawakan materi yang pertama. Materi yang pertama yakni mengenai profil singkat PT Asuransi Jiwasraya. Baik, untuk memulai pembahasan, kita tentunya harus memahami dulu perusahaan yang akan menjadi objek kasusnya. Hal ini penting karena untuk menganalisis fraud, auditor tidak bisa langsung melihat kekurangannya saja, tapi harus dipahami dulu bagaimana model bisnisnya dan bagaimana pengelolaan dana dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian awal, berikut profil singkatnya. Jadi, Jiwasraya atau PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan suatu perusahaan asuransi milik negara dan termasuk perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Awalnya berdiri di masa kolonial Belanda tahun 1859 dengan nama Belanda yang jika disingkat NILL-MIJ. Kemudian dinasionalisasi setelah Indonesia merdeka. Karena statusnya sebagai BUMN, Jiwasraya memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana masyarakat, khususnya berupa premi dari para pemegang polisnya. Untuk kegiatan usaha yang dilakukan Jiwasraya terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada asuransi jiwa tradisional, yaitu pemberian santunan ke ahli waris bila yang tertanggung meninggal sesuai dengan nilai pertanggungan di polisnya. Yang kedua, produk proteksi, yaitu perlindungan risiko tertentu, contohnya kecelakaan dan kesehatan, sehingga nasabah tidak perlu menanggung biaya jika risiko sakit atau kecelakaan itu terjadi. Yang ketiga adalah produk investasi atau saving plan, yakni produk yang menggabungkan perlindungan asuransi dengan investasi, atau yang biasa kita kenal asuransi unit link, sehingga nasabah membayar premi dan juga memperoleh potensi imbal hasilnya. Untuk salah satu produk yang terkenal dan kemudian akan menjadi masalah, yaitu produk GS Saving Plan. Jadi, produk ini merupakan produk asuransi jiwa yang dikombinasikan dengan investasi atau investment link product atau unit link. Artinya ketika nasabah membayar premi, dananya tidak semata-mata untuk perlindungan aja atau untuk asuransi saja, tetapi juga dikelola oleh perusahaan sebagai dana investasi. Nantinya nasabah akan menerima manfaat perlindungan yang berupa klaim dan sekaligus hasil pengembangan dana investasinya tadi. GS Saving Plan ini menawarkan imbal hasil sekitar 13-14% per tahunnya. Yang jika dibandingkan dengan kondisi saat itu, bunga deposito di bank itu hanya sekitar 5-7%. Maka secara logika awam masyarakat, produk ini terlihat sangat menarik. Selain karena return-nya yang tinggi, faktor kepercayaan masyarakat juga berpengaruh karena Jiwasraya ini kan BUMN ya. Jadi banyak nasabah menganggap risikonya kecil. Sedangkan menurut pemahaman saya sebagai mahasiswa sebenarnya sudah mulai ada red flag-nya karena dalam industri keuangan semakin tinggi return, biasanya semakin tinggi juga risikonya. Tapi salahnya produk ini dipasarkan seolah-olah aman. Permasalahan Jiwasraya ini tidak timbul secara tiba-tiba. Sebenarnya perusahaan sudah mengalami masalah likuiditas sejak tahun 2006. Tapi puncaknya terjadi di tahun 2018 ketika Jiwasraya gagal bayar klaim yang telah jatuh tempo sebesar 12,4 triliun rupiah atau itu adalah klaim untuk 17.000 nasabah.
Awalnya mungkin terlihat seperti kesalahan pengelolaan bisnis atau mismanagement, tapi kemudian ditemukan indikasi fraud atau kecurangan yang disengaja. Salah satunya adalah praktik window dressing, yaitu laporan keuangan dibuat seolah-olah dalam kondisi sehat, dan ya, ada juga indikasi Ponzi scheme, pembayaran kewajiban kepada nasabah lama, dan menggunakan dana dari nasabah baru, bukan dari dana perusahaan. Dana nasabah juga ditempatkan di investasi yang berisiko tinggi, khususnya saham-saham gorengan yang nilainya mudah dimanipulasi. Akibatnya, berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara saat itu mencapai 16,81 triliun rupiah. Tidak hanya negara, ribuan nasabah juga mengalami kerugian. Menurut pemahaman saya, dampak yang paling serius justru turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan pengawasan di sektor keuangan. Baik, untuk selanjutnya adalah pertanyaan kedua dan ketiga yang akan dijelaskan oleh Mas Faisal. Silakan Mas Faisal. Halo, selamat malam. Suara Selamat saya malam, sudah Mas. terdengar jelas ya? Sudah terdengar, Mas? Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya, terkait dengan indikasi awal yang dapat mengarah pada terjadinya fraud atau red flags gitu ya. Boleh di next, Mbak? Nah, sebenarnya dari narasi pada soal juga sudah terlihat jelas bahwa eh, indikasi awal atau tanda-tanda peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam operasional perusahaan itu ditandai dengan empat empat kasus atau empat eh, red flags lah kita bilang ya. Yang pertama itu masalah likuiditas. Perusahaan ini setelah dianalisis oleh auditor ternyata mengalami kesulitan keuangan yang sudah dialami sejak tahun 2006. Mungkin karena terkait dengan apa namanya kompetisi usaha dengan produk asuransi lainnya, maka dia berani untuk mengeluarkan CS Saving Plan yang mengakibatkan dia mencapai masalah likuiditas puncak di tahun 2018. Ketika itu asuransi Jiwasraya tidak dapat membayar polis asuransinya kepada nasabahnya. Kemudian yang kedua, janji imbal hasil tinggi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Vera tadi, bahwa salah satu produknya yaitu CS Saving Plan menawarkan bunga yang sangat tinggi mencapai 13 sampai 14% yang mana pada saat itu bunga apa namanya imbal hasil tersebut melebihi bunga deposito atau instrumen investasi aman lainnya. S- Sehingga menjadi tidak masuk akal bahwa JS Saving Plan dengan bunga yang tinggi tersebut apa namanya ditawarkan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kemudian yang selanjutnya konsentrasi investasi high risk. Dalam hal ini eh, mungkin dari tim keuangannya Jiwasraya itu menempatkan dana-dana pada saham gorengan yang seperti dijelaskan sebelumnya pada Mbak Vera bahwa ditempatkan pada saham gorengan aset-aset berisiko tinggi tersebut yang kinerja buruk sehingga indikasi kerugian mencapai 10 triliun. Nah, kemudian yang keempat ada gejala skema Ponzi. Jiwasraya ini menggunakan premi nasabah yang baru untuk membayar klaim nasabah lama yang jatuh tempo. Ini berawal dari mungkin dari masalah likuiditasnya yang sudah terjadi sejak 2006. Kemudian boleh di next, Mbak. Dari beberapa artikel yang saya baca terkait dengan kasus Jiwasraya ini, peran auditor dalam hal ini untuk melakukan audit investigasi terdapat tiga, tiga hal yang menjadi yang dapat kita perhatikan, yaitu yang pertama analisis arus kas, kemudian pengujian kualitas aset, dan deteksi window dressing. Analisis arus kas menggunakan metode teknik follow the money, yaitu yang saya yakini untuk mencari pembuktian terhadap skema Ponzi yang dijalankan oleh asuransi Jiwasraya. Kita lihat bahwa terbukti eh, Jiwasraya menggunakan uang atau dana yang masuk dari nasabah yang baru untuk menutup klaim-klaim yang lama gitu ya. Kemudian yang pengujian kualitas aset. Nah, ini untuk kita mencari apakah benar si tim keuangan dari asuransi Jiwasraya itu apakah menempatkan
saham menempatkan dananya untuk diputar di saham-saham yang terdeteksi atau dalam tanda kutip gorengan. Nah, kita dapat membandingkan volume transaksi saham di pasar reguler, yaitu ada juga yang artikel yang saya baca, kita menggunakan teknik link analysis untuk mencari unsur tipikor atau tindak pidana korupsi. Kemudian deteksi window dressing. Nah, yang ini kita harus mencari apa namanya me- melakukan rekonsiliasi bank dan konfirmasi eksternal kepada manajer investasi terkait. Yaitu ada hubungannya tadi untuk kita dapat mendeteksi apakah benar si dana yang dimiliki oleh asuransi Jiwasraya itu ditempatkan di saham-saham gorengan. Boleh di next. Yang satu lagi, Mbak. Pertanyaan nomor 3. Apa sih dampak dari window dressing yang dirasakan kepada beberapa stakeholder? Yang pertama mungkin dari sisi nasabahnya ya. Sisi nasabah itu timbulnya kepercayaan semu atau nasabah itu merasa aman menempatkan dana besar seperti pada produk JS Saving Plan karena ditawarkan dengan bunga sampai 13 sampai 14%, nasabah merasa percaya bahwa akan kembalilah uangnya yang dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Karena laporan keuangan juga menunjukkan perusahaan masih membuka laba, walaupun labanya itu adalah laba semu atau laba yang dibuat-buat. Nah, kemudian yang terakhir adalah kegagalan mitigasi risiko. Nah, di sini karena tadi di awal kita nasabah itu diberikan kepercayaan dari perusahaan yang apa namanya dikatakan sehat, jadinya nasabah tidak memiliki alasan untuk menarik dana lebih awal atau mendiversifikasi investasi mereka ke tempat yang lain, sehingga eh, tidak terhindarkan yang apa namanya klaim gagal bayar tersebut. Nah, yang kedua dari sisi regulator atau dari sisi pemerintah, dari sisi regulator itu yang bisa saya katakan ada penundaan intervensi di sini karena Jiwasraya dikatakan memanipulasi cadangan teknis dan nilai aset investasi, seolah-olah Jiwasraya memenuhi syarat solvabilitas di atas 120%. Nah, hal ini membuat regulator tidak melakukan tindakan pengawasan khusus yang seharusnya bisa mencegah kerugian negara yang membengkak sampai 16,81 triliun. Yang kedua, distorsi kebijakan. Informasi yang salah menyebabkan regulator mengalami kebijakan yang tidak relevan dengan kondisi real perusahaan yang ada di lapangan. Yang terakhir adalah beban APBN. Ketika skandal asuransi Jiwasraya ini meledak, pemerintah terpaksa mengambil keputusan yang sulit untuk menyuntikkan dana melalui PMN atau penyertaan modal negara, guna menyelamatkan hak nasabah yang pada akhirnya membebani anggaran negara. Nah, di sisi terakhir, atau di sisi perusahaan dan industri asuransi yang diyakini ada satu dampak bonus berbasis performa yang palsu. Jadi dikatakan manajemen mungkin mengambil keputusan untuk memberikan bonus atau insentif berdasarkan target laba yang sebenarnya adalah hasil manipulasi dari pihak perusahaan. Kemudian risiko hukum. Dikatakan di sini karyawan dan manajemen level menengah seringkali terjebak dalam instruksi yang melanggar hukum, yang tanpa mereka sadari, pada akhirnya mengancam karir dan reputasi profesional mereka saat kasus ini masuk ke ranah pidana. Yang terakhir adalah timbulnya stigma negatif. Nah, keputusan masyarakat untuk berasuransi menurun karena adanya ketakutan bahwa perusahaan lain akan melakukan praktik yang serupa, yang walaupun tanpa sadarnya eh, mungkin perusahaan yang lain eh, belajar dari kasus ini juga akan menghindari terjadinya kasus ini berulang. Mungkin seperti itu, Mbak Vera. Saya kembalikan ke Mbak Vera. Baik, terima kasih Mas Faisal. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat yang akan dijawab oleh Mbak Salamah. Kepada Mbak Salamah dipersilakan. Terima kasih Mbak Sarah. Sebelumnya izin saya ingin menjelaskan saya auditor mengidentifikasi telah skema Ponzi. Skema Ponzi menjadi bagian dari kasus fraud besar. Skema Ponzi intinya adalah membayar kewajiban lama menggunakan uang dari peserta atau nasabah baru, bukan dari keuntungan usaha yang bisa. Auditor bisa
mengenalinya lewat beberapa langkah, yaitu pertama, lanjut Mbak. Pertama, analisis sumber dana pembayaran klaim. Auditor perlu memastikan uang untuk bayar klaim berasal dari mana. Jika klaim dibayar dari hasil investasi real, maka normal. Tapi jika klaim dibayar dari premi nasabah baru, maka itu indikasi ponzi. Teknis auditnya, telusuri arus kas dari rekening penerima premi ke rekening pembayaran klaim. Kapan tanggal premi masuk dan klaim keluar, apakah selalu mengejar jatuh tempo. Red flag ponzinya, jarak lancar jika premi baru masuk. Selanjutnya, periksaan cash flow versus laba akuntansi. Ponzi biasanya terlihat untung di laporan laba rugi, tapi kas sebenarnya kosong. Auditor membandingkan laba bersih dan arus kas operasional. Jika laba besar tapi cash flow negatif terus-menerus, berarti laba itu tidak nyata atau indikasi manipulasi. Red flag-nya adalah profit tinggi tetapi tidak ada kas untuk bayar klaim. Selanjutnya, menganalisis ketergantungan pada produk baru. Dalam skema Ponzi, perusahaan butuh korban baru agar sistem berjalan. Auditor harus mengecek apakah perusahaan terus agresif menjual produk baru, apakah perusahaan membuat produk baru dengan return tinggi. Pola hasilnya, produk investasi baru diluncurkan terus untuk mengumpulkan dana segar. Promosi besar-besaran meskipun kondisi keuangan sedang buruk. Red flag Ponzi, perusahaan tidak bisa bertahan tanpa penjualan polis baru. Next, Mbak. Sudah muncul nextnya, Mbak. Oke, sudah mencoba. Menguji Oke. kewajaran return yang dijanjikan. Skema Ponzi sering memakai umpan berupa return tinggi. Auditor membandingkan return yang dijanjikan dengan suku bunga pasar, rata-rata imbal hasil obligasi pemerintah, rata-rata return rekayasa dana atau saham. Contoh di Jiwasraya, return dijanjikan 13-14%, jauh di atas bunga pasar normal. Red flag Ponzi-nya, return tinggi, tapi tidak ada strategi investasi yang masuk akal untuk mencapainya. Yang kelima, analisis monetary gap, yaitu ketidakseimbangan jatuh tempo. Ponzi terjadi ketika kewajiban jatuh tempo lebih cepat dibanding aset atau investasi. Auditor harus mengecek kapan polis jatuh tempo, kapan investasi bisa dicairkan. Jika investasi ditempatkan di instrumen yang sulit dicairkan, tetapi klaim harus dibayar cepat, maka perusahaan rawan gali lubang tutup lubang. Red flags-nya, klaim jatuh tempo jangka pendek, dan investasi di saham atau reksadana spekulatif jangka panjang. Pemeriksaan cadangan teknis dan RBC atau solvabilitas. Auditor juga melihat apakah perusahaan punya dana cadangan cukup untuk menutup klaim. Dana dalam asuransi seharusnya ada cadangan premi, cadangan klaim, RBC yang memadai. Jika cadangan tidak cukup, tapi perusahaan tetap menjual produk return tinggi, itu indikasi perusahaan menutup defisit dengan dana baru. Red flag kuncinya, RBC turun atau tidak sehat, cadangan teknis tidak mencukupi, tetapi penjualan produk semakin agresif. Yang ketujuh, pola pembayaran klaim yang tidak normal. Skema Ponzi sering membuat pembayaran klaim terlambat, dicicil, minta perpanjangan, dan dialihkan ke produk lain. Auditor bisa memeriksa keluhan nasabah dan pola pembayaran klaim. Red flags-nya, banyak klaim jatuh tempo gagal bayar, pembayaran dilakukan bertahap tanpa alasan jelas. Next, Mbak. Selanjutnya, analisis perputaran dana. Auditor perlu mengecek apakah uang muter di sistem yang sama, misalnya premi nasabah masuk, diputar ke investasi tertentu, kembali lagi hanya untuk bayar klaim lama, tanpa ada keuntungan nyata. Teknisnya dengan melakukan fund flow analysis.
dan menggunakan metode follow the money. Refleks Ponzi-nya arus kas hanya berputar antara rekening bukan menghasilkan profit nyata. Selanjutnya untuk kebenaran keuntungan investasi, perusahaan Ponzi biasanya mencatat keuntungan investasi secara akuntansi, tapi keuntungan itu sebenarnya belum nyata. Auditor harus mengecek apakah keuntungan investasi benar-benar sudah direalisasi, apakah harga saham dibesar-besarkan. Refleksnya, laba berasal dari kenaikan nilai saham gorengan, tidak ada realisasi penjualan aset untuk membayar klaim. Yang ke-10, membandingkan pertumbuhan kewajiban versus pertumbuhan aset. Auditor harus melihat tren kewajiban klaim meningkat cepat atau aset tidak bertambah secara wajar atau aset kualitasnya buruk. Red flag findingnya adalah kewajiban meningkat jauh lebih cepat dari aspek produktif. Kesimpulan pola Ponzi yang paling mudah dikenali auditor yaitu satu perusahaan menjanjikan return tinggi, dua pembayaran klaim bergabung pada premi baru, yang ketiga arus operasional negatif, keempat investasi tidak menghasilkan profit nyata, yang kelima cadangan teknis tidak cukup, yang keenam pembayaran klaim mulai macet. Kalau 3 sampai 4 indikator ini muncul bersamaan, auditor investigasi harus langsung menganggap risiko Ponzi sangat tinggi. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Salamah. Untuk yang selanjutnya pertanyaan kelima yang akan dijawab oleh Mas Ari. Kepada Mas Ari, dipersilakan. Selamat malam, terima kasih Mbak Vera. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba memaparkan untuk pertanyaan di soal nomor 5. Soal nomor 5 ini dibahas bagaimana kolusi antara manajemen dan pihak eksternal, dalam hal ini manajer investasi, kemudian kesulitan yang dihadapi oleh auditor, serta strategi apa yang biasanya bisa digunakan untuk mendeteksi fraud tersebut. Nah, next slide Mbak, izin. Jadi kalau kita bahas terkait dengan kolusi, kita perlu pahami dulu apa sih makna dari kolusi gitu ya. Jadi kolusi merupakan bentuk kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, yang mana tujuannya adalah memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melanggar aturan, serta merugikan pihak lain. Nah, dalam konteks perusahaan, biasanya kolusi ini sering terjadi antara manajemen internal dengan pihak eksternal ataupun sesama pihak internal sendiri gitu ya. Nah, kolusi ini dampaknya sangat berbahaya baik dari sisi perusahaannya sendiri ataupun dari sisi pihak lain gitu ya. Karena apa? Karena saling melibatkan antara satu pihak dan pihak lain yang melindungi sehingga praktik fraudnya pun menjadi lebih sulit untuk kita deteksi. Kembali ke topik kali ini kita membahas terkait dengan kasus yang ada di PT Asuransi Jiwasraya. Nah, kalau kita lihat dari fakta yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya, kondisi PT Jiwasraya ini, kolusinya terjadi antara manajemen perusahaan dengan manajer investasinya. Kerjasama yang dilakukan antara manajemen dalam hal pengelolaan dana nasabah ini, khususnya produk yang tadi sudah disampaikan, yaitu JS Saving Plan, yang mana cincai dengan pihak manajer investasi dialihkan ke instrumen investasi yang resikonya lebih tinggi gitu. Sebagaimana tadi dimention juga sama teman-teman sebelumnya, investasinya dialihkan ke saham-saham yang sifatnya gorengan dan ataupun ke portofolio reksadana yang tidak transparan. Sehingga investasi ini sengaja direkayasa agar tampak menguntungkan melalui manipulasi harga saham dan portofolionya itu. Nah, masuk ke tahap pertama, kita bahas terkait dengan bentuk kolusinya. Jadi kolusi yang ada di PT Jiwasraya, yang pertama kali adalah kolusi internal Jiwasraya, jadi di sisi pengambil keputusan sendiri. Di tingkat internal, pejabat dan manajemen Jiwasraya ini menyalahgunakan kewenangannya dalam pengambilan keputusan investasi tadi, gitu ya. Fakta dari hasil audit yang sudah ditemukan, keputusan penempatan dana besar ini tidak melalui analisis risiko yang wajar dan prinsip kehati-hatian, gitu ya. Padahal kita tahu dana sebesar itu seharusnya dikelola dengan risiko yang dan perencanaan yang lebih tepat, gitu ya. Terus kolusi dengan pihak
pengendali saham, jadi si pengendali saham yang ada di PT Jiwasraya sendiri itu juga terdapat kolusinya. Jadi pihak swasta yang menguasai saham-saham berfundamental lemah berkolusi dengan manajemen Jiwasraya agar agar apa? Agar saham mereka itu dibeli menggunakan dana premi nasabah. Dalam fakta auditnya, sahamnya ini dipilih bukan karena kinerjanya baik gitu, tapi karena ada pemufakatan atau kesepakatan antara pihak internal Jiwasraya. Jiwasraya menjadi pembeli utamanya untuk di dalam saham tersebut, sehingga pihak swasta tersebut terserap di pasar modalnya gitu ya. Sehingga pihak swasta ini juga sahamnya laku, harganya naik gitu ya. Kemudian di sisi dengan manajer investasi ini kan sudah ditunjuk dan tentu secara aktif bekerja sama dengan pihak internal Jiwasraya dan pemilik sahamnya untuk menempatkan investasi ini ke dalam saham-saham yang tidak tepat, gitu. Yang sudah disepakati sebelumnya. Tata kelolanya diputuskan secara independen. Oke, baik. Jadi kolusi yang terjadi di antara pihak perusahaan Jiwasraya dengan manajer investasi itu, si manajer investasi ini secara aktif bekerja sama dengan pihak internal di Jiwasraya untuk memilihkan atau menempatkan investasinya pada saham-saham yang sudah disepakati gitu ya. Nah, namun si manajer investasi ini tidak bertindak sebagai pengelola dana yang netral, melainkan sebagai bagian dari skema kolusi. Dia sudah punya kesepakatan lah, sehingga dana ini tidak dikelola ya. Kemudian kolusinya terjadi lagi antara para pengendali atau manajemen di PT Jiwasraya ini dengan pihak ini apa namanya pelapor, baik waktunya, baik volumenya dan tujuannya, sehingga kinerja investasi perusahaan yang returnnya tidak bagus. Namun seolah-olah dibikin returnnya ketika investasinya mulai turun, terjadi kolusi lanjutan untuk menutupi kondisi sebenarnya gitu. Kerugiannya tidak diungkap secara transparan, laporan kinerjanya dibuat secara seolah-olah masih positif, kemudian praktik investasi yang sudah bermasalah tetap dilanjutkan gitu ya. Kolusi ini lebih fokusnya biar skema yang tidak terbongkar, kemudian penempatan dananya sesuai perencanaan awalnya tetap berlanjut gitu ya. Jadi itu bentuk kolusinya. Kemudian kita bahas terkait oleh para auditornya gitu ya. Jadi kesulitan yang dihadapi itu dalam rangka audit investigasi ini antara pihak internal dan eksternal sama-sama terlibat penyamaran transaksi, sehingga dokumen investasi yang dibuat itu seolah-olah sah, laporan keuangannya pakai window dressing, aliran dananya atau arus kasnya tadi disampaikan sama Mas Faisal sengaja dibuat sangat kompleks, sehingga auditor ini sulit untuk menelusuri asal muasal dari fraudnya di mana gitu ya. Kemudian ketika kita mau konfirmasi ke pihak ketiga yang biasanya menjadi sumber bukti independen, contohnya manajer investasi lah di sini. Tapi tidak bisa dilakukan karena apa? Karena manajer investasi justru bagian dari skema fraud tersebut gitu. Nah, jadi kalau dirangkum ada beberapa poin, ada 5 di sini. Hilangnya independensi pihak ketiga tadi yang saya sampaikan, manajer investasinya bagian dari skema. Dokumentasinya direkayasa secara bersama jelas. Audit trail dikaburkan karena semua apa namanya ya, arus kasnya itu dimanipulasi juga sehingga titik dari awal kerugiannya di mana susah ditemukan. Konfirmasi eksternal tidak dapat dipercaya, ini ya masalah manajer investasi. Kemudian manipulasinya bersifat sistemik, ya memang sangat tersistem dari pihak internal maupun dari pihak eksternalnya gitu ya. Nah, akibat kolusi ini jejak
auditnya itu menjadi kabur. Informasi yang seharusnya diterima sama auditor ini tidak lagi bersifat objektif. Eh, Sistemik tadi disampaikan di situ, manipulasinya bersifat sistemik dari tahap pencatatan sampai dengan cover up itu dilakukan dengan jaringan fraud yang sangat terorganisir gitu ya. Nah, masuk ke poin selanjutnya, untuk mengatasi kondisi tersebut, para audit investigasi ini perlu menerapkan strategi khusus, tidak bisa melalui prosedur yang biasa dilakukan gitu ya. Di sini ada 5 poin yang coba saya sampaikan. Tadi yang pertama, extended third party verifikasi. Jadi auditor ini harus melakukan penelusuran dana melalui eh, pihak ketiga, yang mana nggak hanya di manajer investasi, mungkin bisa jadi dari pihak internal yang masih punya integritas. Misalkan kita cek semua transaksi recordnya, ataupun pihak manajer investasi, kan ada banyak tuh, mungkin ada bank kustodiannya atau lainnya gitu ya, kita perlu cek lagi gitu ya. Kemudian strategi yang kedua, menggunakan digital forensik dan forensik data analitik. Jadi kita nggak bisa hanya proses melakukan bukti fisik aja. Kita perlu mengambil dokumen-dokumen elektronik melalui skema digital forensik di situ. Kemudian hasil digital forensiknya kita melakukan data analitik gitu ya. Kemudian fund flow tracing, ini maksudnya penelusuran alur dana, tadi sudah disinggung. Kemudian lifestyle audit and conflict of interest. Nah, ini kita harus tahu para pihak yang terlibat dalam fraud ini, itu kita apa namanya ya, perhatikan juga bagaimana sih kayak hidupnya gitu ya. Apakah di situ ada bukti, ada indikasi adanya pengambilan keuntungan pribadi gitu, kayak hidup manajemennya seperti apa, kemudian manajemen investasi pasca kejadian ini gitu ya. Terus yang paling penting di satu sisi, auditor ini perlu bekerja sama dengan regulator yang ada di Indonesia atau APH gitu, aparat penegak hukum. Untuk apa? Untuk eh, apa namanya, legalitas kita akses datanya itu bisa lebih luas. Kemudian kewenangan hukumnya dalam pengumpulan buktinya bisa lebih kuat. Sehingga dengan pendekatan yang terpadu ini, melalui mungkin OJK, PPK, ataupun kejaksaan, um, bisa menjadikan kombinasi teknik forensik ataupun analisis perilaku dan dukungan hukum. Dengan demikian, kolusi antara manajemen dan pihak eksternal ini menjadikan fraudnya kan sangat kompleks dan tersembunyi. Maka audit investigasi harus lebih dalam dan multidisipliner agar jaringan kolusi ini dapat diungkap serta kerugian negara yang tadi disampaikan 10 triliun kurang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan nomor 5, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Vera. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Hari atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya adalah pertanyaan nomor 6. Modus operandi yang melibatkan investasi saham gorengan sangat merugikan nasabah. Bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah dialokasikan? Kebetulan pertanyaan nomor 6 akan dijawab oleh saya sendiri. Oke, jadi dalam kasus Jiwasraya, premi nasabah seharusnya dikelola secara hati-hati, seperti yang sudah disampaikan teman-teman tadi, sesuai prinsip kehati-hatian, karena ini merupakan dana yang seharusnya dipakai untuk klaimnya nasabah, yang risikonya sangat tinggi. Namun yang terjadi justru ditempatkan di saham gorengan tadi. Kita tahu bahwa saham gorengan ini adalah saham-saham yang kapitalisasinya kecil, artinya untuk perusahaan-perusahaan yang kurang jelas, yang mungkin nilainya sangat rendah, sehingga kurang diminati juga oleh investor, maka ketika itu perusahaan butuh menjual saham tersebut, sulit untuk terjual, likuiditasnya rendah. Nah, kombinasi antara kapitalisasi kecil dan likuiditas rendah inilah yang membuat saham ini mudah dimanipulasi. Jadi harga saham dibuat naik sementara sehingga portofolio terlihat untung dan laporan keuangan tanpa sehat atau window dressing tadi yang sudah dibahas oleh Mas Faisal. Lalu kondisi ini juga menarik nasabah baru, dan dana nasabah baru tadi dipakai untuk membayar kewajiban nasabah lama atau modus Ponzi yang dijelaskan Mbak Salama. Pola ini auditor tidak cukup hanya membaca laporan keuangan saja, berarti kan, maka auditor harus menelusuri langsung aliran dana investasinya.
Nah, untuk teknik audit investigasi yang bisa dipakai, ini ada yang pertama fundraising. Teknik utamanya yaitu untuk mengikuti pergerakan aliran uang dari sumber sampai tujuan akhirnya. Dalam hal ini auditor akan menelusuri mulai dari premi yang disetorkan oleh nasabah, masuk ke rekening perusahaan, lalu kemudian dari perusahaan transfer ke manajer investasi untuk dialihkan ke investasi saham sehingga akhirnya digunakan untuk membeli saham tertentu. Nah, setelah itu auditor akan melakukan bank record examination atau pemeriksaan catatan bank. Jadi auditor memeriksa semuanya dari rekening koran, mutasi rekening perusahaan, bukti-bukti transfer baik yang biasa maupun bukti transfer yang real time gross settlement atau juga yang bersifat pemindah bukuan. Lalu untuk memastikan juga bahwa transaksi benar-benar terjadi secara nyata, auditor bahkan bisa melakukan konfirmasi langsung ke banknya. Selanjutnya, tidak lupa auditor menggunakan prinsip follow the money. Artinya penyidik akan berasumsi bahwa pelaku kejahatan pasti mengejar manfaat ekonomis dari kasus fraud yang ada, sehingga untuk menemukan pelakunya harus mencari siapa yang menerima uangnya. Fokus investigasinya akan menjawab pertanyaan siapa yang diuntungkan, uang berakhir di mana, dan siapa yang akhirnya menerima keuntungan terakhir atau beneficial owner-nya. Dokumen bisa dimanipulasi, tapi aliran uang hampir selalu meninggalkan jejak. Maka prinsip follow the money ini penting sekali untuk diterapkan. Yang selanjutnya, setelah auditor berhasil menelusuri aliran dananya, langkah berikutnya ini melakukan pembuktian bahwa kerugian yang terjadi bukan hanya karena kesalahan bisnis atau salah memutuskan jenis investasi aja, tetapi juga ada unsur fraud atau kecurangan. Yang pertama, auditor akan melakukan red flag analysis, yaitu analisis indikator kejanggalan transaksi atau red flag. Auditor menemukan adanya pola pembelian yang berulang dari saham yang sama, serta portofolio investasi yang tidak terdiversifikasi. Selain itu, tingkat pembelian investasinya juga terlihat tidak wajar. Menurut pemahaman saya, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan investasi bukan untuk memperoleh keuntungan normal bagi perusahaan jadinya, tapi untuk membentuk tampilan kerja keuangan tertentu. Yang kedua, dilakukan related party transaction testing, yakni auditor mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan. Kemudian ditelusuri hubungan antara Jiwasraya dengan manajer investasi serta menentukan beneficial owner. Ini tadi termasuk ke pengertian yang kolusi yang dijelaskan oleh Mas Ari juga. Setelah itu akhirnya akan ditemukan pihak sebenarnya yang menerima manfaat ekonomi dari transaksi tersebut. Yang ketiga, auditor melakukan pembuktian kolusi dan fraud. Auditor mencocokkan pula transaksi dengan aliran dana yang telah ditelusuri sebelumnya. Dari situ terlihat adanya keterkaitan antara manajemen dan manajemen dan pihak eksternal seperti yang dijelaskan oleh Mas Ali tadi, misalnya antara manajemen dengan pihak manajer investasi. Lalu dengan demikian dapat disimpulkan juga bahwa kerugian yang terjadi itu bukan cuma karena risiko investasi semata, tapi juga ada kecurangan yang disengaja. Dan ini juga bisa saja ada juga hubungan antara manajer investasi dengan pemilik saham tadi. Selanjutnya adalah pertanyaan ke-7 dan ke-8 yang akan dijawab oleh Mbak Niken. Pada Mbak Niken, kami persilakan. Terima kasih Mbak Vera. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan mengenai peran teknologi forensik. Sorry. Boleh balik. Ya. Mengenai peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud yang dilakukan melalui pengelolaan investasi. Next. Oke, jadi peran teknologi forensik yaitu dia berperan untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan secara mendalam atau transaction tracing untuk melacak aliran dana nasabah, terutama dana dari produk JS Saving Plan yang dialihkan ke investasi berisiko tinggi seperti saham gorengan dan reksadana bermasalah. Kemudian, teknologi forensik juga berperan untuk menguji keabsahan transaksi investasi
mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar, dan mendeteksi hubungan tersembunyi antara manajemen Jiwasraya dan pihak eksternal seperti manajer investasi. Selanjutnya, teknologi forensik juga berperan untuk mengumpulkan dan mengamankan bukti digital seperti data sistem investasi, portofolio investasi, komunikasi elektronik, dan catatan transaksi, sehingga bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan teknologi forensik, proses audit menjadi lebih efektif, objektif, dan mampu mengungkap skema fraud yang kompleks. Next. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 8, mengenai respon auditor ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, seperti misalnya praktik window dressing dalam kasusnya Jiwasraya. Next. Jadi auditor itu harus merespon secara profesional, objektif, dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Nah, langkah awal respon auditor kalau menemui hal seperti itu, yaitu melakukan pendalaman dan pengujian lebih lanjut terhadap masalah dalam laporan keuangan, khususnya pada pengakuan pendapatan, penilaian investasi, dan penyajian laporan keuangan. Kemudian, auditor mengumpulkan bukti yang cukup dan kompeten untuk memastikan adanya salah saji material atau indikasi fraud. Selanjutnya, auditor juga mengkomunikasikan temuan kepada manajemen, dewan komisaris, komite audit, serta merekomendasikan koreksi laporan keuangan. Nah, di sini auditor juga bisa melaporkan temuan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti secara hukum. Jadi, respon auditor ini dia berperan penting dalam menjaga integritas pelaporan keuangan dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Next. Oke, terima kasih Mbak Vera. Saya kembalikan kepada Mbak Vera. Baik, terima kasih banyak Mbak Niken atas jawaban nomor 7 dan 8-nya. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan ke-9 yang akan dijawab oleh Mas Dira. Kepada Mas Dira, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vera. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menghitung dan memastikan besaran kerugian negara akibat fraud dalam kasus Jiwasraya. Penetapan dasar pemeriksaan investigatif. Dalam kasus Jiwasraya yang ditangani oleh Kejaksaan Agung meminta BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara dan BPK melakukan pemeriksaan investigatif sesuai dengan peraturan BPK nomor 1 tahun 2020. BPK memulai pemeriksaan investigatif setelah adanya permintaan dari kejaksaan atau berdasarkan indikasi kuat penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam kasus Jiwasraya, indikasi tersebut berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban polis serta dugaan penyimpangan pengelolaan investasi. Kemudian untuk melakukan penghitungan kerugian negara, yang dilakukan adalah pertama pengumpulan dan pengujian alat bukti berupa dokumen kontrak investasi, laporan transaksi efek, laporan keuangan dan pembukuan, dan konfirmasi pihak ketiga, dalam hal ini manajer investasi, broker, atau kustodian. Kemudian untuk selanjutnya melakukan analisis perbuatan melawan hukum atau PMH, yaitu untuk menguji apakah terdapat penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyimpangan SOP dan prinsip tata kelola Good Corporate Governance atau GCG. Dan yang terakhir adalah metode penghitungan kerugian negara. Dalam kasus Jiwasraya, penghitungan kerugian negara dihitung berdasarkan nilai investasi saham dan reksadana yang turun atau tidak bernilai, dikurangi nilai yang masih dapat dipulihkan. Berikut adalah rincian efek berupa saham dan reksadana yang menimbulkan kerugian negara dalam Jiwasraya. Terdapat 4 saham dengan nilai kerugian sebesar 4,6 triliun, serta terdapat sebanyak 21 reksadana yang menyebabkan kerugian negara sebesar 12,15 triliun, sehingga total kerugian negara dalam kasus ini adalah sebesar
16,81 triliun. Sekian saya kembalikan ke Mbak Vera. Terima kasih Mas Dirar untuk jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan ke-10 yang akan dijelaskan oleh Mbak Angel. Silakan Mbak Angel. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Vera. Kali ini saya akan menjawab soal untuk nomor 10. Dalam kasus Jiwasraya, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik atau good governance dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi. Dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya, dapat kita pahami bahwa kasus Jiwasraya bukan hanya masalah kerugian investasi, tetapi mencerminkan kegagalan tata kelola dan budaya transparansi. Dan dari kasus ini pula, kita dapat melihat bahwa fraud sebenarnya dapat dicegah jika prinsip governance, good governance diterapkan secara konsisten. Nah, dari menurut menurut yang sudah saya pelajari, ada 6 cara yang dapat dilakukan oleh seorang auditor untuk mencegah fraud. Yang pertama adalah transparansi laporan keuangan. Transparansi berarti perusahaan menyajikan laporan keuangan secara jujur, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, dalam kasus Jiwasraya, terjadi praktik windows dressing sehingga kondisi perusahaan terlihat sehat. Padahal sebenarnya mengalami tekanan keuangan yang cukup serius ya. Jika transparansi diterapkan secara konsisten, maka kondisi keuangan yang sebenarnya dapat diketahui lebih awal oleh auditor dan pemegang polis bisa kita ketahui lebih dini. Nah, dengan demikian, potensi manipulasi dapat dicegah sejak dini. Dan perusahaan tidak perlu menutup kerugian dengan cara yang tidak sehat, seperti menarik dana lalu membayar kewajiban lama. Yang kedua, mekanisme pengawasan independen melalui peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam mengawasi kebijakan investasi. Nah, dalam prinsip good governance, pengawasan harus dilakukan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Pada kasus Jiwasraya sendiri, lemahnya pengawasan memungkinkan manajemen melakukan investasi beresiko tinggi tanpa kontrol yang memadai. Jika pengawasan sebelumnya berjalan efektif, setiap kebijakan investasi akan ditinjau secara kritis, sehingga keputusan yang merugikan perusahaan dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada manajemen risiko atau prudential principle. Nah, perusahaan asuransi mengelola dana masyarakat, sehingga setiap keputusan investasi harus dianalisis risikonya yang matang. Dalam kasus Jiwasraya sendiri, dana nasabah ditempatkan pada saham berisiko tinggi dan kurang berkualitas. Nah, jika prinsip prudensial diterapkan dengan benar, melalui pembatasan investasi berisiko tinggi, serta pengelolaan aset dan liabilitas yang seimbang, maka potensi kerugian dapat diminimalkan dan stabilitas perusahaan tetap terjaga. Next, Mbak Vera. Nah, selanjutnya ada mekanisme sistem pengendalian internal dan audit internal yang efektif. Pengendalian internal di sini memastikan setiap proses berjalan sesuai prosedur dan regulasi. Sementara itu, audit internal berfungsi untuk mendeteksi penyimpangan secara berkala. Seandainya sistem ini berjalan secara optimal, maka manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan dana investasi dapat segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi skandal yang besar. Nah, terakhir adalah budaya etika dan whistleblowing system. Fraud itu tidak hanya terjadi karena adanya peluang, tetapi juga karena lemahnya integritas individu dalam organisasi. Budaya perusahaan yang menjunjung nilai kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab itu dapat mengurangi niat untuk melakukan kecurangan atau fraud. Selain itu, adanya whistleblowing system akan memberikan ruang bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Nah, dalam teori fraud triangle sendiri, mekanisme ini sangat membantu dalam mengurangi peluang dan rasionalisasi terjadinya fraud. Jika transparansi ini diterapkan secara konsisten, maka pelanggaran
kecurangan atau fraud dapat dicegah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Vera. Terima kasih. Terima kasih Mbak Angel atas jawaban nomor 10-nya. Untuk selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan nomor 11 atau terakhir yang akan dijawab oleh Mbak Dinda. Kepada Mbak Dinda, kami persilakan. Baik, Mbak Vera, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan terkait pertanyaan nomor 11, yaitu mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya, serta bagaimana kerjasama auditor investigasi dengan regulator dalam mencegah dan mengungkap fraud. Pertama, terkait peran OJK dalam pengawasan perusahaan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran untuk mengawasi kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Pengawasan ini dilakukan melalui evaluasi laporan keuangan, tingkat likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban klaim kepada nasabah. Pada kasus Jiwasraya, lemahnya pengawasan ini menyebabkan masalah likuiditas tidak terdeteksi sejak dini. Selain itu, OJK juga menetapkan regulasi dan standar operasional yang harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi, termasuk dalam pengelolaan investasi, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi dana nasabah serta mencegah pengelolaan investasi berisiko tinggi seperti yang terjadi pada Jiwasraya. Selanjutnya, apabila terdapat indikasi pelanggaran, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap pelanggaran terhadap regulasi, serta menilai adanya unsur fraud dalam pengelolaan keuangan dan investasi perusahaan. OJK juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha, sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Next. Selanjutnya adalah terkait kerjasama auditor investigasi dengan regulator. Auditor investigasi berkewajiban melaporkan temuan indikasi fraud kepada OJK yang kemudian menjadi dasar bagi regulator untuk melakukan pengawasan lanjutan dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi nasabah maupun negara. Kerjasama ini dilakukan melalui pertukaran data dan informasi keuangan, sehingga auditor dapat melakukan analisis secara mendalam dan OJK dapat menilai tingkat risiko serta pelanggaran secara lebih objektif. Dalam kasus fraud yang lebih kompleks, auditor dan otoritas jasa keuangan dapat melakukan joint investigation. Kolaborasi ini memperkuat proses investigasi karena menggabungkan keahlian teknis auditor dengan kewenangan hukum dan regulasi yang dimiliki oleh OJK. Hasil audit investigasi selanjutnya digunakan oleh OJK sebagai dasar penegakan hukum dan perbaikan sistem pengawasan, sehingga temuan audit tidak hanya mengungkap fraud, tetapi juga mencegah agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Vera. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dinda atas jawaban yang terakhirnya. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai kasus PT Asuransi Jiwasraya dalam perspektif audit forensik dan audit investigasi. Kami menyadari ada presentasi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari Ibu dosen, Ibu Nurhayati, serta teman-teman mahasiswa dan audiens semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.